pasti aku namanya suka. cilok, ini cireng, ini cilok. Cilor. Nah ini favorit aku, cilok. Enak ya. Intan, ini kan kalau kita ngomongin cilok, ini kan bahannya sagu nih. Nah, dan sekarang lagi tren banget nih tentang makanan yang berbahan dasar sagu. Pokoknya banyak banget deh. Banyak banget. Terus ada manfaatnya nggak dok ya? Nah, kita lihat dulu nih liputannya berikut ini. Sagu merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat di Indonesia. Sagu sudah lama dianggap memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Kandungan nutrisi terbanyak dalam sagu adalah karbohidrat murni. Selain itu, sagu kabarnya mengandung lemak jenuh yang sangat sedikit. Sagu biasanya dijual di pasaran dalam bentuk tepung. Tepung sagu memiliki tekstur yang lebih lembut jika dibandingkan dengan tepung giling lain. Warnanya putih agak pucat dan jika dipegang Anda akan bisa merasakan teksturnya yang kesat dan agak berpasir. Dalam keadaan sudah dimasak, maka tekstur tepung sagu akan mengental seperti lem. Yang saya tahu sih biasanya untuk buat singkong Thailand, terus buat ongol-ongol, dan beberapa makanan yang lain ya. Sagu biasanya untuk buat campuran bahan makanan, kadang untuk kue-kuean itu banyak. Biasanya untuk segala jenis makanan sih setahu saya. Kalau seperti yang saya ketahui itu salah satu untuk memperlancar pencernaan ya, dan juga untuk cocok nih buat orang diet nih. Nah, Untuk ini ya, saluran pencernaan, kemudian kira-kira yang memperlancar usus besar barangkali ya. Itu aja sih yang saya tahu ya. Setahu saya buat Bagi masyarakat modern, tepung sagu juga cenderung lebih banyak dikonsumsi sebagai menu diet karena sagu bisa dijadikan bahan makanan pengganti beras. Ketika dikonsumsi, sagu tidak mudah berubah menjadi glukosa, sehingga kabarnya sering dianjurkan untuk mereka yang mengidap penyakit diabetes. Tapi benarkah demikian? Lantas adakah efek samping dari mengkonsumsi sagu? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Itu tadi ya dok ya. Saya waktu masih kecil Intan ya, kalau saya pakai sagu, saya pakai untuk main karambol. Karambol? Iya. Biar apa dok? Tek-tek, kan licin soalnya. Halus kan teksturnya. Aduh dokter, kalau aku tuh biasanya tuh ya buat makanan semua Dimakan sih. ya. Cilor, terus udah gitu buat cireng, terus apa nih namanya cilok gitu. Tadi kita lihat pendapat masyarakat nih tentang sagu. Ada yang bilang bisa melancarkan pencernaan. Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang dok, apa Selamat kabar? siang, baik. Nah dokter, aku langsung nanya deh ya. Langsung ya. Katanya ini sagu ini bisa untuk mencegah darah tinggi. Ini fakta atau mitos dok? Nah ini adalah mitos. Oh mitos. Jadi nggak bisa dijadiin alasan makan sagu. Iya betul. Jadi gini, kenapa kok orang awam selalu bilang sagu ini bagus loh untuk mencegah tekanan darah tinggi. Iya. Sagu ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau dalam campuran makanan dia suka menjadi cair. Oh iya betul. Jadi pikirnya nanti kalau dimakan airnya menjadi lebih banyak, menghilangkan panas dalam. Karena kalau orang awam itu semua tekanan darah tinggi, semua sakit selalu dikaitkan dengan panas dalam, masuk angin dan kawan-kawannya. Sebetulnya kalau kita lihat kandungan gizinya, kandungan gizi dari sagu ini sangat rendah komponen dari kaliumnya, potasiumnya. Padahal kita tahu yang bagus untuk menurunkan tekanan darah adalah kandungan potasium atau kalium. Nah jumlahnya nggak terlalu banyak sedikit, ya. dok, ya. Betul, dibanding dengan buah dan sayur ya banyakkan buah dan sayur. Nah, tadi dok di tayangan kita lihat ada masyarakat yang menganggap bahwa
sagu ini membantu melancarkan sistem pencernaan. Ini fakta atau mitos? Dok? Nah, ini mitos lagi. Wah, mitos lagi ya. nggak Kok bisa buat bisa? diet dong. Iya, makanya tadi saya dengar juga bagus loh ya buat berdiet. Nah, sagu ini kaya akan karbohidrat. Jadi kandungan karbohidratnya tinggi sekali. Dalam 100 gram sagu, kira-kira 1 ons sagu, itu mengandung 84 gram karbohidrat. Jadi ini sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Jadi sumber energi, Dok, Sumber ya? energi yang sangat bagus sekali. Jadi buat daerah-daerah di Indonesia Timur ya, di mana yang namanya padi, nasi kan agak sulit mungkin numbuh ya, karena daerahnya yang kurang gitu baik, maka mereka mencari pengganti karbohidrat lainnya yang tinggi energi, salah satunya adalah sagu. Nah, tadi juga Dok, Ya. kan di tayangan tadi masyarakat juga menganggap bahwa sagu ini bisa sebagai pengganti nasi. Kalau kita Betul. melihat dari kandungan nutrisinya, lebih baik nasi atau sagu nih Dok? Nah, kalau secara kandungan nutrisi pasti nasi lebih untung, lebih masih di atas Lebih ya. banyak komponen nutrisinya ya. Karena masih ada yang namanya protein. Nah, protein di sagu ini jauh lebih kecil daripada nasi. Jadi kecil sekali, kira-kira 1 sampai 2 gram per 100 gram sagu. Nah, kalau seratnya, Dok? Nah, seratnya sekitar 2 sampai 3 gram per 100 gram sagu. Jadi enggak terlalu banyak juga. Kapan seratnya menjadi lebih tinggi yang tadi dikatakan, oh bagus ya buat melancarkan saluran cerna. Itu pasti dikaitkan dengan komponen seratnya. Ini kita lihat sagunya warnanya putih toh ya. Betul. Ada yang namanya sagu coklat. Seperti beras, ada yang beras yang baru diambil, yang belum terlalu banyak disosoh dan sebagainya, itu berasnya juga warnanya masih agak kuning-kuning kecoklatan. Nah, itu kandungan seratnya tinggi, sama dengan sagu coklat. Nah, sagu coklat adalah sagu yang baru pertama sekali diambil dari pohon palemnya itu. Nah, itu warnanya masih agak kecoklatan, belum putih seperti ini, itu kandungan seratnya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi itu Ya, ya Dok? betul. Nah Dok, ini juga banyak banget nih Dok kabar yang beredar bahwa sagu ini bisa mencegah kanker. Ini fakta atau mitos? Dokter ditahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita temukan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Tepung sagu merupakan olahan yang dihasilkan dari pemrosesan teras batang rumia atau pohon sagu. Beberapa daerah di Indonesia juga menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok, karena sagu dinilai memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan beras. Berikut ini adalah beberapa jenis olahan sagu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Yang pertama ada kue rangi. Kue rangi atau sagu rangi merupakan salah satu kue tradisional asli Indonesia yang terbuat dari campuran tepung sagu. Kue rangi dibuat dengan memasukkan adonan sagu ke dalam cetakan yang bentuknya mirip dengan kue pancong atau bandros. Adonan dipanaskan dengan api kecil hingga matang, kemudian dicabut dari cetakan. Agar lebih nikmat ketika disantap, kue rangi kerap ditaburi dengan kelapa parut dan gula merah yang telah dikentalkan. Selain kelapa dan gula merah, bahan lain seperti nangka, nanas, atau durian juga kerap dioleskan untuk menambah cita rasa kue rangi. Berikutnya ada papeda. Makanan yang berbahan dasar bubur sagu ini biasanya hanya bisa kita temukan di daerah Maluku dan Papua. Dari segi fisik, papeda berwarna putih dengan tekstur kulit yang lengket seperti lem dan rasa yang tawar. Nah, selain sagu, papeda juga menggunakan bumbu-bumbu seperti kunyit dan aneka rempah-rempah lainnya. Untuk mengatasi rasanya yang tawar, papeda kerap disantap bersama dengan ikan tongkol dan siraman kuah kuning sehingga rasanya menjadi sangat istimewa. Berikutnya adalah ongol-ongol sagu. Kue tradisional berbahan sagu ini terbuat dari tepung sagu aren, gula jawa, kelapa, dan daun pandan. Kue ini biasanya banyak dijual di pasar-pasar tradisional di Indonesia dan tergolong ke dalam kategori kue basah. Ongol-ongol sagu ini memiliki tampilan yang cukup menarik. Selain bentuknya yang unik, kue ini juga biasa disajikan dengan taburan kelapa parut agar terasa lebih gurih. Kue tradisional ini akan sangat pas jika dinikmati dengan segelas teh atau kopi hangat saat berkumpul bersama keluarga. Yang terakhir adalah kue lompong sagu.
Kue ini merupakan makanan khas Minang, Sumatera Barat yang sudah jarang ditemukan. Bahan dasar kue lompong adalah tepung sagu. Tepung sagu diaduk dan dicampur dengan pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren. Adonan kue tersebut kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dipanggang di atas bara hingga mengeluarkan aroma yang khas. Setelah matang, kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip dengan kue khas Betawi, yaitu timus. Paduan rasa manis dan gurih dengan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat di lidah dan pastinya tak terlupakan. Aduh, Wah, banyak ternyata ya enak-enak makanan banget, dari kue sagu. rangi, ongol-ongol, itu semua kesukaan aku. Kayak semuanya suka ya. Saya suka yang tadi, yang lompong sagu tuh. Udah Makanan pernah khas nyoba? Sumatera Barat. Oh, udah pernah nyoba? Oh, Iya, sesuai sama dari enak asalnya itu. ya. Nah, Dok, tadi kan aku belum dijawab nih pertanyaannya. Sagu dapat mencegah kanker, ini fakta atau mitos? Nah, ini mitos. Mitos Oh, lagi. mitos. Iya. Kenapa? Kalau kita bicara soal kanker, artinya kita biasa membutuhkan banyak antioksidan. Iya. Dan dalam sagu ini kandungan antioksidannya dalam bentuk vitamin dan mineral jumlahnya sangat minimal sekali ya. Jadi kalau ingin menjadikan dia sebagai pencegahan untuk kanker, mungkin lebih baik untuk mengambil dari sumber yang lebih tinggi kandungan antioksidan. Misalnya sayur dari buah-buahan ya, atau mungkin ada sumber protein lainnya. Oke, jadi ini mitos dok ya. Mitos. Nah, bagaimana dok dengan anggapan yang mengatakan bahwa sagu ini baik untuk kesehatan tulang dan sendi? Ini Iya. fakta atau mitos dok? Nah, ini juga mitos. Mitos lagi. Nah, Kenapa dok? Kenapa ya? Karena di dalam sagu ini tadi sudah saya katakan jumlah mineralnya, kalsium, magnesium, zat besi, kuprum dan sebagainya itu juga sangat minimal sekali ya, sedikit sekali. Jadi kalau dijadikan sebagai bahan untuk mencegah ya memang harus jumlahnya dalam jumlah yang lebih besar, Setuju, banyak ya. Tapi considernya pertimbangan kita kalau makan ini jumlahnya besar, artinya energinya juga nambah. Asupan karbohidratnya jadi berlebihan nantinya ya. Dok, dengan tadi kan dijelasin juga ya di video tadi kalau sagu ini memang rasanya tawar nih. Ya. Apakah memang sagu ini baik untuk gula darah ataupun penyandang diabetes? Ini fakta atau mitos, Dok? Nah ini juga mitos. Oh, mitos juga, Ya. Dok. Iya. Oh, Gini, kenapa? kalau kita bicara soal gula darah, artinya kita bicara sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat harus dipertimbangkan antara glycemic index dan glycemic load. Iya. Glycemic index artinya kecepatan karbohidrat itu menaikkan kadar gula darah. Dan karena dia bentuknya tepung, di mana kandungan seratnya juga tidak banyak, dia mempunyai glycemic index yang medium sampai high. Yang artinya medium sampai cukup tinggi. Bagi penyandang diabetes, kita anjurkan pilihlah karbohidrat yang rendah GI-nya, yang glycemic index-nya. Namun, dalam beberapa literatur dikatakan bahwa sagu yang coklat, yang tadi saya sebutkan yang baru diambil, itu ternyata kaya akan amilosa dan juga resisten starch yang tinggi. Jadi itu bisa digunakan sebagai pengganti nasi pada penyandang diabetes. Fungsinya untuk ya. apa tadi yang dokter sebutkan, amilosa itu? Ya, amilosa dan juga serat ya, itu bagus untuk ikut menurunkan GI-nya Oh, tadi. yang tadi. Jadi baik untuk- bagus untuk mereka penyandang diabetes. Tapi dipilih sagu yang coklat, jangan yang putih murni seperti ini. Ya. Dok, ini kan sagu mengandung karbohidrat dok ya, Iya. dan mengenyangkan. Iya. Nah ini ada anggapan mengatakan bahwa sagu bisa meredakan perut kembung. Ini fakta atau mitos dok? Nah ini juga mitos. Oh mitos lagi. Ya, Kenapa, mitos Dok? ya. Jadi gini, kenapa kok banyak? Saya banyak baca ya di literatur juga mereka katakan bahwa ini bagus sekali untuk menghilangkan perut kembung karena mudah dicerna. Lihat bentuknya sagu begitu Iya. diolah kasih air panas, Iya. dia mengental, lalu kita makan pelan-pelan begitu dingin, udah bentuknya mulai mencair. Kayaknya enak gitu Ya ya. mudah sekali Mudah sekali dicerna dicerna, ya. ya. Jadi tidak terlalu memperberat beban dari si Pencernaan. usus kita, pencernaan kita. Tapi faktanya tidak seperti itu cara kerjanya ya. Oke, Heeh. Dok, sagu ini adalah sumber mineral bagi tubuh. Ini fakta atau mitos? Nah ini juga mitos. Sagu ini hanya kaya akan karbohidrat. Kira-kira 84% isinya adalah karbohidrat. Ya, makanya ini sebenarnya bagus untuk apa sih? Sumber tenaga cepat. Jadi menggantikan energi yang cepat bagus. Oke. Ya, menggantikan nasi bagus gitu. Nah, tadi semua mitos ya. Iya. Nah, ini dok, terakhir nih dok ya. Ini fakta atau mitos ya. Iya. Sagu bisa menggantikan energi yang hilang. Nah, ini pasti jawabannya Adalah fakta. Akhirnya ada alasan untuk makan sagu. Ya. Gini,
Karena kalau kita bicara energi, sumber energi yang paling banyak untuk orang Asia, apalagi orang Indonesia adalah karbohidrat. Dan ini tadi saya katakan dalam 100 gram sagu, ini mengandung 84 gram karbohidratnya. Jadi lebih tinggi dari nasi loh. Nasi itu cuma sekitar 77 gram. Nah ini mengandung 84 gram. Jadi ini sangat bagus sebagai sumber energi. Cuman kalau ingin mendapatkan tambahan nutrisi lainnya, tolong dikombinasi. Betul. Ya, makannya. Dok, ini juga masyarakat ingin tahu, Dok. Sebetulnya sagu ini selain sebagai sumber karbohidrat, apa saja, Dok, fungsi yang bisa bermanfaat untuk kesehatan? Nah, gini, kalau ingin mendapatkan manfaat lebih dari si sagu, silakan cari sagu yang warnanya coklat. Brown sagu tadi ya. Jadi sagu coklat ini ternyata dia cukup banyak juga seratnya. Jadi bisa mencapai kira-kira 3-4 gram per 100 gram. Jadi selain mendapatkan karbohidrat, kita bisa dapat serat. Yang kedua, kandungan antioksidannya juga lebih tinggi, hampir 2 kali dibandingkan dengan sagu yang sudah diolah putih ini ya. Jadi kalau mau cari yang masih original, yang masih baru fresh, jangan diolah terlalu banyak. Nah itu yang paling baik. Jadi itu ya dok ya, yang paling baiknya.